Bab 37. Perubahan. Di ruang misterius, tubuh Elsen Su bergerak terus-menerus, dan ilmu pedangnya tampaknya semakin cepat. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di ruang misterius, seolah terbang dari segala arah. Tampaknya ada lusinan perubahan dalam bayangan pedang ini. Jika kamu ingin menguasai gerakan pedang, hanya mereka yang bisa melihat melalui perubahan ilmu pedang yang bisa melakukannya, dan ada lusinan perubahan dalam ilmu pedang ini. Elsen Su terus bergerak, pedang panjang di tangannya seperti lengan yang bisa ditarik. Di ruang misterius, 3 pedang bersinar dengan aura mengesankan yang berbeda, seolah-olah angin bergerak seperti gunung yang berat, seperti ilusi. 3 pedang bersinar dengan cahaya pedang yang berbeda. Sepertinya 3 pedang itu menyaksikan Elsen Su. Elsen Su tidak menyadari apapun, dan hanya fokus pada perubahan ilmu pedang. Melolong tertiup angin, bergulung-gulung dalam ombak. Jurus cahaya ilusi pedang telah berevolusi dari 18 perubahan menjadi 36 perubahan dalam waktu singkat. Setiap 18 jenis perubahan dalam jurus cahaya ilusi pedang adalah sebuah rintangan. Setelah rintangan ini, ilmu pedang akan meledak seperti akumulasi tebal, dan akan ada perubahan dan peningkatan yang luar biasa sekaligus. Setelah latihan ilmu pedang Elsen Su yang sudah meningkat menjadi 36 perubahan. Pada saat ini, Elsen Su tidak menyadarinya, tetapi pada saat dia menerobos 36 perubahan, pedang tajam muncul. Pedang tajam ini sangat kuat. Begitu pedang tajam ini muncul, tubuh Elsen Su tampak sedikit gemetar. Pedang ini secara otomatis berubah seolah-olah memiliki jiwa. Pedang tajam tidak memiliki karakteristik khusus, hanya ada aura yang mencengangkan. Ada 9 tingkat dari pedang tajam, dan pedang tajam yang baru lahir tidak sama seperti pedang yang belum dibuat dengan hati-hati. Dia memiliki bentuknya tetapi tidak memiliki potensinya. Setelah pedang tajam ditingkatkan, rasa niat pedang yang berbeda akan dibedakan. Sama seperti koki memasak hidangan, koki yang berbeda akan membuat selera yang berbeda untuk hidangan yang sama. Jika membunuh terlalu banyak, pedang tajam akan berubah menjadi niat membunuh, dan jika seorang master memiliki belas kasih dan belas kasih di dalam hatinya, niat pedangnya juga akan menjadi niat pedang yang berhati nurani. Pedang tajam akan berubah sesuai dengan pemegang pedang. Elsen Su tidak tahu hal ini. Sekarang Elsen Su masih terlibat dalam kultivasinya sendiri, dan perubahan dalam ilmu pedang menjadi semakin sulit untuk dilihat dengan jelas. Jelas itu adalah pedang biasa, tetapi dia tampaknya memiliki semua jenis ilmu pedang. Pedang ini agak rumit. Namun, efek yang diperoleh membingungkan, dan setelah waktu yang lama, karena dia menemukan level ilmu pedang lagi, dia tidak dapat mengubah ilmu pedangnya untuk sementara waktu. Mata Elsen Su tertutup rapat, dan dia berdiri di sana sambil berpikir dengan tenang. Dia tampaknya telah berdiri selama 1000 tahun, 100 tahun, tidak peduli bagaimana waktu berubah. Elsen Su berdiri diam, seperti patung batu. Di luar halaman tempat Elsen Su berada, seorang tamu tak diundang datang hari ini. Pria tua itu bergegas ke halaman Elsen Su dengan ekspresi membunuh di wajahnya, dan ketika dia memasuki pintu, dia berteriak. Elsen Su keluar dan menerima kematian. Pria tua itu mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan berteriak. Suaranya seperti lonceng, mengguncang jaring laba-laba di atap hingga melarikan diri ke celah-celah ketakutan. Penatua kedua, Wilbert Su, sangat marah. Dia menerima berita kematian cucunya 3 hari yang lalu. Ketika Wilbert Su pergi untuk menyelidiki, dia melihat pemandangan yang hampir membuatnya pingsan. Penatua kedua, tenang. Penatua ketiga berlari masuk dan dengan cepat meraih Wilbert Su. Elsen Su adalah murid dalam. Bahkan jika masalah ini ingin diselesaikan dengan tidak baik, itu harus diinterogasi oleh Aula Penatua. Wilbert Su melemparkan tangan Wendra Su dengan satu tangan dan berkata dengan marah, Penatua ketiga, bagaimana kamu bisa menyuruhku untuk tenang? Itu adalah cucuku. Evelyn Su adalah kesayangan Wilbert Su, satu-satunya kerabat yang dia miliki. Putra dan menantunya pergi untuk melakukan tugas keluarga ketika Evelyn Su masih kecil, dan mereka pergi selamanya. Penatua kedua, kita harus bertindak sesuai aturan. Wendra Su melangkah maju dan membujuk. Wilbert Su tidak mendengarkan kata-kata Wendra Su, dan menghancurkan halaman di depannya dengan telapak tangan, dan mengutuk, Elsen Su, keluar dan mati. Elsen Su mengerutkan kening dan berjalan keluar,
melihat tetua kedua yang agresif, yang juga sangat marah, dan berteriak, "Mengapa? Karena tidak bisa memprovokasiku. Tidak ada aturan." Elsen Su sedang mengkultivasi dirinya sendiri, diganggu oleh Wilbert Su seperti ini, memikirkan akhir dari masalah. Bahkan Elsen Su, yang tidak takut mati menatap mata Wilbert Su yang sangat marah. Karenan cucunya dibunuh oleh Elsen, dia sudah tidak tahan lagi dan berkata dengan marah, "Matilah ke alam neraka." Sekarang, penatua kedua, tenanglah. Wendra Su buru-buru berteriak. Wilbert Su tidak bisa mendengarnya, dia melangkah maju mencoba membanting Elsen Su. Tiba-tiba, ada angin kencang, meniup ubin hingga pecah. "Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani melawan?" Mata Elsen Su sedikit menyipit, matanya menjadi dingin. Dia mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba pedang ungu yang berkedip-kedip terbang keluar dari reruntuhan. Itu adalah pedang bambu guntur ungu. Dia tidak melihat gerakan Elsen Su dengan jelas. Pedang panjang itu melintas, dan Wendra Su di belakang menyusut ketika melihatnya. Dia baru menghilang selama 2 bulan, tetapi Elsen Su telah berkembang seperti ini. Wendra Su tidak bisa menahan perasaan penyesalan di hatinya ketika dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah meremas Elsen Su sampai mati sebulan yang lalu. Selama periode waktu ini, Wendra Su telah merencanakan cara untuk melawan pedang sengit Elsen Su, tetapi tampaknya dia belum memikirkan cara, dan Elsen Su sudah lepas kendali. Pedang panjang itu menghantam, terdengar suara guntur yang berderak. Wilbert Su mengerem tiba-tiba, keringat dingin mengalir dari dahinya. Pedang Elsen Su sudah ada di lehernya. Namun, Wilbert Su tidak pernah tahu bagaimana pedang Elsen Su mendarat di lehernya. Dibandingkan dengan kehidupan dan kebencian, Wilbert Su jelas sedikit peduli dengan kehidupan. Wilbert Su tidak berani bergerak, menatap Elsen Su dengan mata kebencian, dan berkata dengan tegas, "Bajingan, kamu berani mempermalukan dan membunuh cucuku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Membunuh. Elsen Su terkejut sejenak, dan kemudian dia tertawa, "Omong kosong apa itu?" Wendra Su melangkah maju dan berkata dengan wajah cemberut, "Elsen Su, cepat letakkan senjatamu dan terima hukuman." "Dua tetua, putraku bukan orang seperti itu, ada kesalahpahaman." Pada saat ini, Edric Su baru saja kembali dari mengumpulkan obat-obatan, dengan seutas tali bambu di punggungnya. Ketika Wendra Su melihat Edric Su kembali, matanya berkilat dan kelima jarinya berubah menjadi cakar dan meraih leher Edric Su. Elsen Su terkejut ketika melihat ini, segera berlari di depan Edric Su. Sebuah pedang panjang jatuh di leher Wendra Su secara tak terduga, dan berkata dengan dingin, "Jangan salahkan aku jika kamu berani bergerak." "Elsen, jangan main-main, singkirkan pedangnya," Edric Su berkata, dan segera menoleh untuk menjelaskan kepada Wendra Su, "Penatua kedua dan ketiga, putraku benar-benar bukan orang seperti itu, tolong selidiki dulu." "Ayah, apa yang kamu bicarakan? Orang tua ini masuk ke halaman kami dan membuat keributan. Dia hampir membuatku gila." Elsen Su bertanya dengan cemberut ketika dia bertanya-tanya apa yang dikatakan ayahnya. Penatua ketiga merasakan pedang di lehernya, dan dengan cepat berkata dengan senyum kering, "Ya, ini adalah kesalahpahaman, kita akan mencari tahu." Penatua kedua datang dengan tergesa-gesa, segera banyak orang berkumpul di luar halaman Elsen Su untuk menonton. Melihat bahwa kedua belah pihak adalah penatua, mereka semua berseru dan berdiskusi. "Kamu membuat kesalahpahaman tanpa alasan." Elsen Su memelototi Wendra Su, matanya tertuju pada Wilbert Su, dan dia menegur. "Ngomong-ngomong, kamu juga tetua kedua dari keluarga Su, dengan posisi dan otoritas tinggi. Aku tidak memperlakukan cucumu dengan baik di gunung belakang, kamu sangat marah hingga seperti ini. Apakah ini keagungan seorang penatua?" Wilbert Su gemetaran, dan dia berteriak dengan dingin, "Elsen Su, kamu berpura-pura bodoh, kamu sudah mempermalukan cucuku Evelyn, bahkan jika aku bukan lawanmu. Tapi aturan keluarga Su tidak akan mengampunimu. Sudah mati." Elsen Su memandang Wendra Su dan ayahnya Edric Su dengan curiga. Edric Su tersenyum pahit dan berkata, "Elsen, Nona Evelyn. Telanjang di hutan belantara, namamu tertulis di tempat kejadian." Mendengar ini, Elsen Su menyadari bahwa dia sepertinya dijebak oleh seseorang, dan Elsen Su segera menatap Wilbert Su dan menjelaskan, "Aku tidak tahu tentang kematian cucumu, apakah kamu percaya atau tidak, masalah ini tidak ada hubungannya dengan aku.
Hanya mengandalkan 2 atau 3 kalimatmu untuk membersihkan namamu, Elsen Su, kamu berpikir aku adalah bayi berusia 3 tahun dan bisa ditipu. Wilbert Su mendengus dingin. Elsen Su memandang Wilbert Su, tersenyum dengan jijik, dan berkata, kamu sepertinya tidak berbeda dari bayi berusia 3 tahun, kamu tidak punya otak, belum lagi aku tidak suka menyentuh rambut bayi. Jika aku melakukannya, apakah aku akan cukup bodoh dan menuliskan namaku sendiri? Wilbert Su sangat dihina oleh Elsen Su hingga dia langsung marah, tetapi karena kekuatan surgawi Elsen Su, dia tidak berani menyerang untuk sementara waktu. Wendra Su berkata, itu adalah tulisan yang ditulis oleh Evelyn sebelum dia meninggal, dia menulis dengan darahnya sendiri. Setelah Wendra Su selesai berbicara, dia mengeluarkan kain bernoda darah dari tangannya dan melemparkannya ke Elsen Su. Elsen Su menangkap kain itu dan melihatnya, dan benar-benar ada namanya tertulis di sana. Melihat ini, Elsen Su tidak bisa menahan diri, Evelyn Su sudah mati masih saja memberikan beban untuknya. Apakah kamu percaya atau tidak, ini bukan perbuatanku. Bahkan jika aku pergi ke Aula Penatua untuk menjelaskan, aku akan mengatakan hal yang sama. Sejauh ini, Elsen Su tidak memiliki apa-apa untuk dijelaskan. Jika itu bukan kamu, bisakah kamu menunjukkan bukti? Bersambung. Bab 38 menemukan pelakunya. Suara orang tua yang berbahaya terdengar, dan semua orang segera bubar, karena melihat penatua pertama, Yanto Su berjalan perlahan dengan wajah cemberut. Setelah kemunculan Yanto Su, banyak murid menutup mulut mereka satu demi satu, takut jika mereka mengatakan sesuatu yang salah, mereka akan dihukum. Penatua pertama adalah orang yang memiliki kekuasaan terbesar dalam keluarga Su. Umumnya, para penatua tidak dapat tinggal di pengasingan sepanjang tahun. Karena itu, tidak ada yang berani mengabaikan keagungan penatua pertama. Ketika Elsen Su melihat penatua pertama datang, ekspresinya sangat serius. Elsen Su merasakan bahaya seperti kematian. Tampaknya dia tidak menghadapi seseorang, tetapi binatang buas yang akan menyerbu kapan saja. Elsen Su membungkuk hormat kepada penatua agung. Elsen Su pernah bertemu dengan penatua agung. Yanto mengangguk dengan acuh tak acuh, menatap Elsen Su sebentar, dan kemudian memuji, ya, ini bibit yang bagus. Terima kasih penatua, kata Elsen Su dengan hormat. Penatua pertama melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Elsen Su, tolong tunjukkan bukti bahwa kamu tidak melakukannya, jika tidak sebagai penatua pertama, aku tetap akan menanganinya dengan adil. Mendengar ini, Elsen Su tersenyum pahit, penatua, aku masih tidak tahu apa yang terjadi. Aku bertemu dengan Evelyn Su ketika aku sedang berlatih di gunung belakang. Dia dan teman-temannya sangat kasar pada saat itu, jadi aku mengusir mereka, kemudian aku tidak melihat mereka lagi. Apakah ada bukti? Yanto Su bertanya. Penatua, Elsen Su mengatakan yang sebenarnya. Aku berlatih dengannya di gunung belakang hari itu. Setelah Elsen Su mengusir sepupu Evelyn Su juga meminta murid keluarga Lin untuk datang dan membunuh kita. Sebelum Elsen Su bisa menjawab, Jim Su berjalan keluar dari kerumunan, mendatangi penatua pertama dan berkata dengan hormat. Omong kosong, bagaimana Evelyn Su bisa melakukan hal seperti itu? Wilbert Su segera berteriak. Yanto Su mengangkat tangannya untuk menghentikan Wilbert Su, memelototi Wilbert Su dengan tajam, lalu menatap Jim Su dan bertanya, apa kamu bisa membuktikan apa yang kamu katakan itu benar? Jim Su mendengar kata-kata itu dan berkata, saat itu, ada beberapa murid dari keluarga Su yang bersama Evelyn Su. Tapi aku benar-benar tidak tahu siapa nama mereka. Yanto Su mengerutkan kening, dan kemudian berkata, kalau begitu, bisakah kamu menjelaskan wajah orang-orang itu? Tidak masalah. Jim Su melambaikan tangannya, dan kekuatan spiritualnya melonjak, kemudian beberapa potret muncul, itu adalah Ken Su yang mengganggu Teresu dan yang lainnya. Setelah itu penatua pertama berteriak, penjaga penegakan hukum, pergi dan panggil orang-orang ini untuk mengajukan pertanyaan. Setelah penatua berbicara, setelah setengah jam pria itu bolak-balik, membawa Ken Su dan kedua kaki tangannya. Penjaga penegak hukum membawa ketiga orang itu mereka dengan hormat menyingkir. Yanto Su memandang Jim Su dan bertanya, apakah mereka bertiga? Ya, mereka bertiga, bersama dengan seorang gadis. Jawab Jim Su.
Yanto Su memandang penjaga penegak hukum, dan penjaga penegak hukum segera menjawab, gadis bernama Teresu belum kembali dari pelatihannya. Yanto Su menatap Elsen Su dengan mata tajam, dan berkata, Jim Su, kamu dan Evelyn Su berlatih bersama di gunung belakang, bagaimana Evelyn Su bisa mati? Ken Su menghindari matanya dan menjawab, kami tidak tahu apa-apa, harap Penatua menyelidik Dengna baik. Dua lainnya buru-buru menundukkan kepala dan tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Jim Su memandang Ken Su dan ketiganya dengan heran, dan mereka bertiga sebenarnya berbohong. Dan Elsen Su juga memandang Ken Su dan yang lainnya, mengerutkan kening dan tidak berbicara. Setelah mendengar, tetua pertama memandang Jim Su dan bertanya dengan tegas, bagaimana kamu menjelaskannya? Jim Su ditatap oleh Penatua Agung, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Melihat ini, Elsen Su melangkah maju dan berkata, Jim Su, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlibat. Penatua pertama mengalihkan perhatiannya ke Elsen Su, dan berkata dengan dingin, apakah kamu mengakui bahwa kamu yang melakukan? Elsen Su menatap langsung ke arah Yanto Su, dan berkata tanpa rasa takut, aku sudah bilang, aku tidak melakukannya. Lalu bagaimana dengan bukti? Jika Elsen Su tidak bisa memberikan penjelasan, Elsen Su akan dibunuh di tempat. Tidak tahu bagaimana memahaminya, bukan aku yang melakukan, bukan aku. Elsen Su menatap sesepuh tanpa menyerah, dan kekuatan spiritualnya juga bekerja, di belakangnya samar-samar memadatkan bayangan elang ajaib. Penatua pertama melihat ini, niat membunuh yang ganas melintas di matanya, dan dia berteriak, jika ini masalahnya, terima sanksi jika ada perlawanan, akan dibunuh. Hehe, kalau begitu aku harus mencobanya, seberapa jauh kultivasi Penatua Agung telah dicapai. Elsen Su menarik napas dalam-dalam. Sejauh ini, hanya ada satu pertempuran. Di belakang Penatua pertama, ada sosok hewan nyata, yaitu rubah berekor 3. Saat bayangan binatang di belakang Penatua Agung muncul, gelombang energi spiritual menyebar, meniup rambut panjang semua orang. Penatua pertama berkata dengan sungguh-sungguh, aku memutuskan, akan membunuh hari ini. Keduanya saling menatap dengan dingin, seolah-olah ada kilatan api, dan pertempuran akan segera pecah. Namun, di tengah masalah, sosok mengambang melayang, Crystal Mo bergegas, dan Bara Su berada di belakang Crystal Mo. Keduanya jatuh di antara Elsen Su dan Penatua pertama. Crystal Mo mengerutkan kening, dan Bara Su juga mengerutkan kening dan berkata, Penatua, apa yang terjadi? Bara, Elsen Su membunuh cucu perempuan tertua kedua Evelyn Su, dan sekarang dia masih dengan keras kepala tidak mematuhi aturan. Tetua pertama berkata dengan sopan. Meskipun Bara Su hanya patriark muda, basis kultivasinya sudah berada di tahap tengah penyempurnaan dewa, jadi Penatua Agung tidak terlalu takut, tetapi Crystal Mo di sebelah Bara Su sebenarnya berada di tahap akhir penyempurnaan dewa. Dan kekuatannya tidak terduga, Penatua tidak berani terlalu sombong. Mendengar kata-kata Penatua pertama, Crystal Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Elsen Su dan bertanya, apakah kamu melakukannya? Aku bilang aku tidak melakukannya, apakah kamu percaya? Ekspresi Bara Su melunak. Menghadap Crystal Mo, Elsen Su selalu memiliki keinginan untuk acuh tak acuh, mungkin itu karena Crystal Mo membantunya 2 kali. Crystal Mo mengangguk dan berkata kepada Bara Su yang ada di sampingnya, kakak percaya bahwa kamu tidak melakukan ini. Bara Su sangat mempercayai Crystal Mo dan segera mengangguk ke arah Yanto Su dan berkata, Penatua, aku pikir ada yang salah dengan masalah ini. Lebih baik mencari tahu dulu. Penatua pertama berkata, Elsen Su tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukannya. Masalah ini banyak hubungannya dengan dia. Bara Su mendengar kata-kata itu, memandang Penatua pertama dan bertanya, menurut Penatua pertama, berapa banyak orang yang dapat membuktikan bahwa itu bukan tindakan mereka sendiri, dan kamu tidak memiliki bukti untuk membuktikan, kamu juga tidak ada di sana pada saat itu. Wajah Penatua memerah, dan dia berkata dengan nada serius, Patriark muda, dengan apa yang kamu ketahui tentang aku, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Bara Su berkata sambil tersenyum, itu dia, tidak adil untuk menyimpulkan bahwa dia bersalah hanya karena dia tidak dapat membuktikannya. Tapi ada bukti yang ditinggalkan oleh Evelyn Su di tempat kejadian,
dan itu adalah nama Elsen Bara yang tertulis di sana. Bagaimana dia menjelaskan? Tanya penatua pertama. Bara Su mengerutkan kening, lalu melihat kain darah di tangan penatua pertama, mengambilnya dan melihatnya, dan kemudian bertanya kepada penatua kedua, apakah kamu yakin ini Evelyn Su yang menulisnya? Wilbert Su mendengar kata-kata itu, dan kemudian dengan hati-hati melihat pada kain darah. Itu benar-benar tidak terlihat seperti tulisan tangan cucunya, tetapi ini tidak berarti bahwa itu bukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Evelyn Su, dan segera membalas, mungkin Evelyn Su sedang menghadapi kematian pada waktu itu, dan bingung untuk sementara waktu, jadi tulisan tangannya berbeda. Oke penatua kedua, aku tahu kamu sangat sedih, dan aku sangat menyesal atas kematian Evelyn Su. Tapi ada banyak hal dalam masalah ini, jadi kita tidak bisa hanya menghukum Elsen Su. Bara Su berkata dengan suara yang dalam, menunjukkan keagungan patriark muda. Haha, patriark muda memang luar biasa, aku John Su mengaguminya hari ini. Tawa keras terdengar, dan segera terlihat John Su melangkah maju, memegang seorang gadis di tangannya, itu adalah Teresu. Mata Teresu ketakutan, dan dia ditarik oleh John Su selangkah demi selangkah. Ketika Kensu bertiga melihat Teresu muncul, kepanikan muncul di mata mereka, tetapi ketiganya tidak berani merubah ekspresi mereka saat ini, dan hanya bisa berdoa dalam hati mereka agar Teresu tidak melihat apa-apa. John Su datang ke tengah dan berkata kepada Teresu dengan mata lembut, tidak apa-apa, tidak ada yang berani menyakitimu saat aku di sini. Ketakutan batin Teresu sedikit berkurang, mata semua orang tertuju pada Teresu. Teresu hanya merasa seperti cahaya di punggungnya dan tidak berani melihat ke atas. John Su melihatnya dengan lembut menghibur dan menyemangati, tidak apa-apa, katakan semua yang kamu tahu, katakan. Patriark muda ada di sini, dan dia pasti akan menolongmu. Teresu menggelengkan kepalanya dan mengangguk, ketakutan di dalam hatinya, dan pidatonya tergagap dan terputus-putus, tetapi setelah semua orang mendengarnya, mereka memahami keseluruhan cerita. Penatua kedua sangat marah saat ini, dan bergegas menuju Teresu, berteriak, sombong, beraninya kamu memfitnah keluargaku Evelyn Su. Pergi. Melihat bahwa kepolosannya diharapkan akan direhabilitasi dan kepolosannya diharapkan hanyut, Elsen Su menunjukkan tubuhnya dan bergegas ke depan Teresu. Penatua kedua terlempar mundur 2 langkah, sementara Elsen Su mundur 5 langkah, telapak tangan sedikit mati rasa. Jelas, Elsen Su tidak dapat dibandingkan dengan penatua kedua hanya karena kedalaman kekuatan spiritual, tetapi sesuatu seperti kekuatan tempur dapat sepenuhnya ditampilkan tidak hanya dengan kekuatan spiritual, tetapi juga dengan berkah seni bela diri dan harta spiritual. Penatua kedua memantapkan tubuhnya dan bergegas maju dengan marah, tetapi ketika dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya, bayangan putih melintas melewati telapak tangan. Penatua kedua, tolong hormat, suara dingin Crystal Maw mengejutkan Wilbert Su. Bara Su memandang Teresu dan bertanya dengan lembut, Teresu, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Itu benar, patriark muda. Teresu menundukkan kepalanya dan berkata. Bara Su menoleh ke Penatua dan berkata, Penatua, aku tidak berpikir gadis manapun akan menggunakan kesuciannya sebagai bukti. Jelas, 3 bajingan seperti Kensu adalah yang paling terkutuk. Mata Bara Su tertuju pada Kensu dan mereka bertiga, dan dia berkata dengan tajam, hapus nama dari silsilah. Pergi ke penjara untuk penjara seumur hidup. Ketika Kensu dan 3 lainnya mendengar kalimat itu, mereka langsung bersujud ngeri dan mengakui kesalahan mereka, memohon agar Bara Su memberikan hukuman yang lebih ringan. Tetapi dengan kekejaman mereka, tidak ada yang akan menyedihkan. Penatua pertama melangkah maju dan memanggil penjaga penegak hukum untuk menyeret ketiganya pergi. Bersambung.